Kain itu adalah manusia pertama yang dikutuk oleh Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak dikutuk. Yang dikutuk adalah apa? Tanah, bumi. Adam dan Hawa tidak dikutuk oleh Tuhan. Tapi Kain membunuh Habel. Maka Kain itu dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah engkau. Kutukan pertama dari Allah kepada manusia itu adalah Kain. Maka di sini dikatakan bahwa Kain itu berasal dari si jahat. Dan itu akhirnya memunculkan action. Kejahatan itu akan memunculkan action. Dia membunuh adiknya. Dia membunuh saudaranya. Nanti pulang Bapak Ibu baca Kejadian pasal yang keempat. Dan di situ Musa menuliskan, ketika menuliskan Habel. Siapa sih yang nggak tahu kalau Habel itu adiknya Kain? Tahu kan ya? Kita semua tahu karena Kain dilahirkan pertama, Habel dilahirkan kedua, maka Habel itu adiknya Kain. Tapi nanti kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal yang keempat, di situ Musa menuliskan Habel adiknya itu. Ini sebenarnya dicoret pun nggak masalah. Tapi kenapa muncul di situ? Musa mau kasih tahu kita, mau tekankan ini saudaramu. Kain, Habel itu saudaramu. Habel itu adikmu dan kamu bunuh. Maka benar, Kain itu adalah jahat. Sebaliknya Kristus. Kristus adalah satu-satunya yang Allah Bapa itu mengatakan, kepadanyalah aku berkenan. Kepadanyalah aku berkenan. Ini satu perkenanan yang mutlak. Hanya Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang diperkenan secara mutlak, secara penuh oleh Allah. Dalam 2 ayat 29 yang tadi kita sudah baca, pasal 2 ayat 29. Kristus adalah benar. Dia adalah kebenaran itu sendiri, maka kebenaran itu juga menghasilkan action. Tadi kejahatan menghasilkan action. Kebenaran ini sekarang juga menghasilkan action. Apa yang Kristus lakukan? Kristus bukan menghilangkan nyawa. Kristus memberikan nyawanya. Kain menghilangkan nyawa. Kristus memberikan nyawa. Kain menghilangkan nyawa saudaranya. Kristus memberikan nyawa untuk menebus musuhnya menjadi saudaranya. Kontras, terlalu jauh kontrasnya. Ini yang mau dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Kalau kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah, kita akan mengasihi saudara-saudara kita dan dunia akan membenci kita. Habel itu terlalu saleh, membuat Kain nggak bisa terima. Kain menganggap dirinya baik. Dia menganggap Tuhan harus terima persembahan saya. Tapi Tuhan nggak terima. Habel itu adalah orang yang sangat saleh. Kalau Bapak Ibu memperhatikan detail dari persembahan Habel. Habel memberikan anak sulung dari kambing dombanya. Itu berarti dia mengutamakan Tuhan. Yang pertama dia berikan kepada Tuhan. Tapi bukan cuma yang pertama. Dari anak sulung kambing dombanya itu dia berikan yang jantan dan lemak-lemaknya. Dan kalau Bapak Ibu melihat ke kitab imamat, korban persembahan yang tidak boleh dimakan oleh manusia, itu adalah bagian lemaknya. Lemak itu harus dibakar habis menjadi bau-bauan yang harum bagi Tuhan. Tidak boleh dimakan. Yang makan lemak dari korban persembahan harus mati. Itu artinya Habel tahu, dia mengutamakan Tuhan, dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kesalehan Habel tidak bisa diterima oleh Kain. Kain bunuh Habel. Tapi Kristus kebalik. Dia yang benar, yang diperkenan oleh Allah. Dia memberikan nyawanya. Dari musuh ditebus, dijadikan saudara. Bapak Ibu, apakah kita sungguh anak-anak Allah? Kalau iya, mari kita minta tolong kepada Tuhan. Mengusahakan di dalam hidup kita. Hal-hal ini, tanda-tanda ini ada. Tanda-tanda ini nyata di dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar punya confidence, punya keberanian percaya. Ketika Kristus datang yang kedua kali, kita datang kepada Dia tanpa malu, tanpa rasa bersalah. Karena kita hidup menghidupi anugerah yang Dia sudah berikan kepada kita.